Halo YouTubers, video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat sebuah stabilizer untuk meningkatkan daya listrik di rumah kita. Oke, biar nggak lama-lama, simak video ini. Kembali lagi, bagaimana cara membuat stabilizer untuk meningkatkan daya listrik di rumah kita apabila kita menggunakan bahan-bahan elektronik yang lebih dari satu, misalkan lebih dari 3 dan 5. Oke, di sini saya sudah membuat gambar visualnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, kalian lihat. Oke, nah di gambar ini sudah saya jelaskan secara rinci. Di sini saya menggunakan untuk boxnya, saya menggunakan box bekas tafel yang udah tidak terpakai. Nah, untuk proses pembuatannya, ini adalah terminal listrik PLN. Nah, dari terminal listrik PLN ini, di sini saya sudah membuat sebuah stafel dengan ukuran 5 ampere. Kenapa saya memakai 5 ampere? Karena itu sudah cukup atau sudah mencukupi untuk meningkatkan daya listrik di rumah kita. Nah, di sini dari terminal listrik PLN kita arahkan ke, oke, saya jelaskan dulu. Ini ada mulai dari 0, 110 volt, 220 volt sampai 240 volt. Dan di sini saya menggunakan 5 ampere CT. Di sini ada 12 volt, 18, 12, 18, 32, 25, 25, 32. Nah, kita menggunakan terminal listrik PLN ini yang kita arahkan kabelnya ke jarum 0, ke arah 0 sini, dan jarum satunya atau kabel satunya yang akan kita solder, yang kita rakit, kita arahkan ke 220, karena tegangan listrik PLN normal itu adalah 220 volt. Oke, dari 220 volt ini kita arahkan ke, ini saya gambarkan, ini bisa saya istilahkan saja, ini adalah colokan listrik yang ada di rumah kita, yang bisa kita beli di toko-toko. Nah, ini sebagai perantara untuk kita mencolok cas HP, TV, dan bahan-bahan yang lain, bahan elektronik yang lain. Nah, dari 220 volt ini kita larikan ke terminal listrik yang satu ini, terminal colokan listrik ini. Nah, setelah kita arahkan ke sini, kita ambil satu jalur lagi, kita arahkan ke, kalau saya sini menggunakan 12 volt karena ini sudah mencukupi untuk meningkatkan daya listrik di rumah kita yang kekurangan daya. Misalkan listrik kita itu daya listriknya cuma 200 volt, jadi kita kekurangan daya apabila kita menggunakannya lebih dari 200 volt. Nah, di sini saya cukup menggunakan yang 12 saja ini. Terus dari 0 volt ini, karena kita menggunakan CT, jadi saya arahkan ke CT. Dari CT ini kita arahkan 0, dari 0 kita arahkan ke CT. Maksud saya seperti itu, jadi kita tinggal merakitnya dengan cara menyoldernya. Karena kalau kita tidak menggunakan rangkaian seperti ini, kita hanya mengandalkan listrik PLN, otomatis misalkan kita ingin menyolder, otomatis panas dari solder itu tidak akan seperti halnya kita menggunakan tegangan 220 volt. Oke. Dan di sini untuk mengukur daya listrik dari tegangan yang sudah kita rakit seperti ini, kita menggunakan avometer. Dan di sini di avometer itu ada dua rangkaian, itu kabel hitam dan kabel merah. Kabel hitamnya kita coba arahkan ke 0 sini atau ke CT bisa. Nah, dari situ kita arahkan ke 12, kita ukur tegangannya dulu, atau bisa kita dari kabel hitamnya itu kita colokkan ke salah satu terminal listrik di sini, dan yang kabel merah kita arahkan ke 12, 18, terserah kita mau arahkan kemana sampai dayanya itu mencukupi untuk kita pergunakan sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan atau menaikkan daya listrik
DC atau daya yang kurang dari 220 volt. Nah, mungkin penjelasan seperti itu. Dan apabila kalian pengen lihat lagi, ini saya contohkan. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Dan untuk bahan yang sudah rakit bisa kalian lihat di video saya yang sebelumnya. Di situ sudah ada, bisa kalian tonton di situ. Saya membuat, tapi yang saya buat di situ adalah sebuah rangkaian cas aki. Dan di rangkaian cas aki itu bisa kita ambil simulasi contohnya saja untuk merangkainya sudah ya seperti itu. Tetapi di situ saya hanya membuat sebuah cas aki, dan di sini untuk rangkaian stabilizer untuk meningkatkan daya listrik di rumah kita itu sudah tidak jauh beda seperti itu, karena fungsinya sama untuk meningkatkan daya. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Buat kalian yang pengen berlangganan, tetap tonton di channel saya di Edit Tutorial, dan jangan lupa like, comment. Oke guys, see you next time.